Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang hadir di sini, Bapak Ibu, gimana kabarnya baik sore ini? Yang di rumah semuanya baik? Pastikan semuanya dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan tubuh, tingkatkan iman. Selalu datang kepada Yang Maha. Yang Maha apa itu? Yang Maha Kuasa. Pak Bu, malam ini sore ya. Sore ini kita akan lebih masuk untuk mengalami Tuhan jauh lebih baik. Semua siap untuk diberkati Tuhan? Bapak Ibu, buat Anda yang kali pertama hadir di tempat sini, kalau memang berkesempatan Anda bersama kami sini, selamat datang. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Anda bisa tetap di tempat, staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah, pastikan juga kumpul dengan keluarga. Dan kita mau berdoa sama-sama tentunya, mengalami kasih Tuhan. Siapkan perjamuan kudus bersama dengan keluarga. Beberapa menit ke depan kita sama-sama di tempat ini untuk mengalami hadirat Allah yang tidak terbatas. Tentu kita membutuhkan pencerahan kebenarannya. Itulah sebabnya di saat ibadah, baik Anda di sini maupun di rumah, saya menyarankan tetap gunakan masker. Ya, walaupun terkadang memang kalau saat kita nyanyi sepertinya agak terganggu. Ya namanya dalam normal baru ya, jauh lebih baik. Jangan juga beranggapan bahwa keluarga sendiri kok. Fakta mengatakan bahwa penularan COVID-19 itu angka tertinggi adalah keluarga. Jadi ingat itu, ya keluarga. Kenapa? Ya tidak tahu, tapi itu kenyataannya. Oleh sebab itu, kenapa? Karena biasanya dalam keluarga itu dibuka maskernya. Itulah sebabnya seorang dokter berbagi, hendaknya engkau selalu pakai masker. Kalau mau makan 4 detik buka, tutup lagi. Nah itu dia. Kalau mau aman. Pak Bu, memang anak-anak muda survei membuktikan mereka terpapar biasanya tidak terlalu membahayakan, termasuk mereka yang sudah divaksin. Tetapi sebaliknya juga berbahaya. Kenapa? Karena mereka tidak bergejala atau biasa-biasa saja, lalu mereka tidak menganggap bahwa itu berbahaya, lalu mereka masih terus berkeliaran di luar. Nah, persoalannya kalau orang yang kondisi ada komorbid, orang-orang yang usianya di atas 60 umpamanya, ya, pada umumnya kan agak rentan. Nah, itu terjadi. Tapi bukan berarti yang anak muda itu juga tidak berbahaya, ada yang berbahaya juga, ya. Nah, sore ini saya sebelum kita mulai ibadah, saya berpesan untuk anak-anak muda, Anda itu adalah orang-orang yang energik, Anda adalah orang yang kuat, tapi Anda juga menolong yang lain. Jadi jaga diri jauh lebih baik. Anda sehat, keluarga sehat, dan kehidupan kita sehat, COVID segera berlalu. Walaupun
dia tidak akan hilang, tapi minimal kondisi akan bisa kembali normal. Menurut pandangan saya, dan saya mendapat konfirmasi dari Tuhan bahwa kita akan memasuki satu fase namanya new normal, fase kedua. Nggak lama lagi. Artinya kita akan normal kembali di fase kedua. Jauh lebih baik daripada fase yang pertama. Supaya kita dapat memasuki tahun kebangkitan baru. Jadi siap-siap ya anak-anak muda, Anda ini punya potensi, jaga kesehatannya supaya bisa menjadi pelaku-pelaku sejarah di tahun kebangkitan. Semua sektor akan bangkit. Bangsa kita jauh lebih cepat bangkit. Ini bukan kebangkitan agama, tapi kebangkitan yang memang Tuhan sudah rancangkan buat umat manusia, bukan untuk orang Kristen. Tidak ada gunanya orang Kristen kalau juga lebay. Maka orang Kristen yang menangkap sinyal ini, mari orang Kristen mempersiapkan diri baik-baik mulai sekarang. Tingkatkan 5J, selain 5M dari pemerintah, 7J dari saya. Pertama, Yesus. Letakkan iman kepada Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, jaga jiwanya sehat. Bagaimana jaga jiwanya? Firman Tuhan menjadi utama. Yang ketiga, olah tubuhnya. Jogging. Ya, orang yang beraktivitas tinggi jangan merasa masih muda. Aktivitas tinggi jauh lebih baik. Ketika Anda jogging dengan kapasitas yang cukup, maka itu akan meningkatkan imun. Dan yang keempat sampai dengan yang keenam, itu bicara tentang mengolah tubuh kamu. Olah apa? Makanan. Ya, makanan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya, namanya jenis makanan. Jumlah makanan. Jangan lapar, makan seenaknya aja. Ya, jadi jenis makanan, jumlah makanan. Untuk saat-saat sekarang ini kalau makanan yang tidak semestinya dimakan, enggak usah dimakan lagi. Apa itu maksudnya? Ya lihat aja sendirilah. Kalau barang piaraan masa dimakan sih gitu loh. Ya, ngerti kan maksud saya kan? Kalau barang itu memang sudah piaraan ya enggak usah dimakan. Walaupun olahnya enak gitu loh ya. ada yang melototin saya lagi. Piaraan apa Be? Ya enggak tahu. Kalau bebek kan memang buat dimakan. Ya tak kalau jaga pintu masih buat makan sih. Sini ada suka makan itu kan? Gideon nih, lihat saya terus sore gini ya. Terus jam makan. Ya, jam makan itu pagi, siang dan sore. Kalau sudah lewat jam 6, usahakan jangan lagi. Dan saya lihat ini nanti ke depan akan menyisakan manusia-manusia unggulan. Ya, manusia unggul apa? Manusia yang betul-betul sehat gitu loh. Ya, yang nggak sehat ya kemana? Ya mungkin istirahat. Yang nggak sehat mesti istirahat kan? Ya, istirahat bentuknya apa saya nggak tahu. Maka mulai sekarang jaga itu. Nah yang terakhir ya, 7 ya, apa itu? Jus. Nah ya, karena saya tahu kita memang tidak terlalu suka makan sayur. Jus itu diolah, sayur diolah. Ya umpamanya kare, apa itu sayur-sayuran ya diolah. Ya, dicampur dengan yang lain, umpama campur dengan buncis. Buncis bagus buat ginjal, ya. Buat pankreas, ya. Bukan antrias, pankreas, ya. Terus pare itu buat ginjal, ya. Kemudian okra. Okra itu buat jantung, buat kolesterol. Paprika. Nah, paprika itu buat persendihan. Ini kayak dokter aja saya baca masalahnya, saya baca dari ahlinya. Nah itu yang hijau malah sore. Siang kan 3 warna, merah apa tuh? Aku ngomong gitu nanti lihat di video aja ya, dipraktekin gitu. Babe mulai kapan makan?
Oh, udah belasan tahun sebelum Covid udah makan gituan ya. Terus yang merah apa? Buah naga, apel merah, anggur merah, apalagi strawberry merah, nggak ada yang hijau kan ya. Beet ya, terus tomat yang serba merah lah ya, boleh masukin. Berapa macam ya? 5-6 macam saya cukup ya itu. Semangka, yang putih, siang putih itu detox gitu, bagus. Bawang putih, kalau satu orang kasih minimal ya 5 siung satu orang. Kalau 10 orang ya kalikan aja 5. Campur apa? Bombay, bawang bombay putih. Terus kasih cambah, toge, kasih lobak putih, kasih kol putih, kasih brokoli putih. Ya. Dia di blender. Makan begitu. Wah, sedap itu barang ya. Itu pedas, asam dan campur-campur nano. Harus makan meriang tuh biasanya detoksifikasi. Tapi nggak usah lama-lama. Itu ya 1 kali aja Anda 7 hari udah cukup. Habis itu 1 tahun lagi boleh ya. Tapi untuk sekarang bawang putih lah ya. Bawang putih di jus ya. Sama ya udah bawang putih udah cukup. Atau direbus, cincang-cincang direbus diminum aja. Buat apa? Menurut dokter sih itu bagus buat darah ya. Tapi katanya sekarang juga cukup juga buat antivirus. Pak Bu, sebelum kita tutup, izinkan saya men-sharekan beberapa ayat firman Tuhan malam ini. Sore ini kita akan membuka satu kitab, yaitu kitab Lukas. Buat Bapak Ibu yang di rumah pastikan mengikuti saya. Lukas pasal yang ke-24. Anda kalau dengar kata 24, buat Anda yang memang suka baca kitab, minimal Anda bisa membayangkan kira-kira pastor mau ngomong apa nih. Pastor hanya mau jawantarakan Yesus. Jadi pastor tidak banyak ngomong, pastor cuma mau bacakan aja. Tapi yang benar adalah Tuhan mau ngomong apa nih? Ya kita dengarkan saja. Lukas pasal yang ke-24 kita baca dari ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala yang telah terjadi. Kasih garis bawahi, cakap-cakap segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kasih garis bawahi, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Sampai di sini saja Pak Bu. Ada 2 orang, salah satu yang dicatat Alkitab namanya Kleopas. Dari Yerusalem berarti saat mereka berhimpun di Yerusalem mengikuti Yesus. Ketika suatu kondisi Yesus yang diharapkan, bukan dipercaya. Beda, ini diharapkan. Harapan yang mereka letakkan tapi salah melabuhnya. Pak Bu, pengharapan itu adalah Saul kehidupan. Tapi kalau salah kita meletakkan Saul, itu bukan menjadi kekuatan kehidupan, justru kehancuran kehidupan. Mereka tahu siapa Yesus, tahu tuh.
Karena berbagai perbuatan-perbuatan keilahian membuktikan siapa dia. Tapi pengetahuan mereka terdistorsi. Ngerti ya kata distorsi? Kata tertukar atau tercampur dengan pengetahuan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah lelah. Pak Bu, kehidupan cenderung membuat seseorang jadi lelah menghadapinya. Tidak ada penderitaan yang begitu berat di dunia ini dialami oleh manusia yang pernah dialami oleh bangsa Yahudi. Kalau Anda baca sejarah, saya seringkali bertanya pada diri saya, manakala saya dihadapkan suatu kondisi, tapi ada manusia lebih menderita. Tentu kita tidak boleh menyandingkan penderitaan bangsa Yahudi dengan Yesus. Penderitaan bangsa Yahudi sampai dengan hari ini sebenarnya itu tetap saja masih ada sisanya. Tetapi digenapi oleh Tuhan Yesus membuktikan bahwa penderitaan bangsa Yahudi yang akhirnya semuanya dikonklusikan kepada satu penderitaan Yesus itu lebih parah lagi. Artinya selesai. Oleh sebab itu mereka sekarang tetap menyandang penderitaan. Kenapa mereka menyandang penderitaan? Karena mereka tidak bertuan, artinya tidak memiliki seorang pemimpin. Setelah kejatuhan bangsa Israel di masa pemerintahan Salomo, sehingga turunannya, dan Israel tidak punya lagi negara, jadi pembuangan. Selama itu hidup di dalam perbudakan. Anda kalau baca sejarah sangat mengerikan. Tentulah buat orang yang sadar akan kehidupan membutuhkan seorang pemimpin, dan mereka selalu berharap seorang pemimpin. Ini namanya pengharapan diletakkan. Namun mereka letakkan pengharapan pemimpin kepada pemahaman dia, tertulis sama kita bahwa akan datang seorang raja bernama yang disebut Mesias. Datanglah Yesus, sesungguhnya memang itu Mesias, tetapi mereka meletakkan pengharapan yang salah. Dikiranya Mesias secara asumtif, mereka berasumsi bahwa Mesias adalah turunan Daud dan dia akan mendapatkan posisi Daud dan akan menjadi seorang raja seperti masa lalu. Melihat Yesus berjalan sebegitu luar biasa. Namun apa daya, 3,5 tahun kemudian orang yang spektakuler, segala apa yang dibuat tidak pernah ada manusia bisa lakukan, tiba-tiba takluk di kayu salib. Itulah kekecewaan mereka. Pengharapan mereka tidak terrealisasi. Bukan tidak terrealisasi, karena apa? Karena salah meletakkan pengharapan. Sesungguhnya kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan sebuah kegenapan, tapi mereka tidak melihatnya. Perhatikan narasi saya. Akibat dari itu Pak Bu, mereka keputusasaan sekarang keluar dari Yerusalem, keluar dari perjanjian ilahi menuju kepada kehidupan kebiasaan mereka sedang ke Emmaus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pengetahuan manusiawinya yang sudah membutakan mata iman, mereka tahu tentang Yesus, mereka mengerti tentang perbuatan Mesias, tapi yang jadi persoalan, Mesias berjalan sama dia, mereka nggak kenal. Pengetahuan itu baik, tapi ingat Pak Bu, adik-adikku yang hadir sih maupun di rumah, pengetahuan tidak didasari oleh kebenaran yang absolut. Seringkali pengetahuan membutakan iman kita. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan berbicara sama saya. Hai pendeta, sekolahmu, keilmuanmu, hati-hati bisa membutakan kamu tentang di mana saya ada. Dan saya mau katakan kepada kita, di saat Anda duduk, di saat Anda sedih, di saat Anda senang, di saat itu Anda tidak pernah keluar dari kasih karunia. Ketika Yesus lahir dan mati di atas kayu salib, maka hukum ini berputar balik.
Hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus menjadi hukum kasih karunia. Seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia itu sudah diselesaikan dan dipentangkan kasih karunia. Dan kita tidak perlu berseru seperti orang ketakutan. Kita tidak perlu mencari Tuhan seperti orang mencari jarum jatuh di semak belukar. Tapi cukup kita percaya Yesus yang kita sembah hadir di dalam kehidupan oleh Roh-Nya yang kudus. Tak kala waktu Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, dan urapan itu tidak akan pernah diangkat selama engkau percaya. Dan itu akan memimpin kita pada kekekalan. Tapi kenapa Kleopas dan temannya tidak mengalami? Bukan tidak mengalami. Yesus tidak pernah tinggalkan mereka. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan mereka. Yang membuat mereka tidak mengalami adalah mata iman mereka. Bagaimana dengan Anda dan saya hari-hari ini? Bagaimana dengan para pendeta dan para pengajar dan orang-orang percaya? Kekristenan modern, kekristenan kekinian seringkali membawa kita bergeser dari suatu realita hadirat Allah. Kita masuk kepada sebuah realita keagamaan. Seorang pastor senior yang sudah meninggal di usia 104 tahun, kalau tidak salah 104 tahun. Dan dia berkata bahwa satu hari nanti pada akhir zaman gereja tanpa harus ada nama Yesus, tidak perlu ada urapan, tidak ada perlu Roh Kudus, yang namanya gereja itu akan penuh dengan manusia. Karena para hamba Tuhan pintar mengelola gerejanya dengan caranya. Kalau sekedar beramai kan gampang. Dan saat itulah engkau akan mengalami penderitaan yang sesungguhnya. Dan saya lihat memasuki di abad-abad baru di abad 21 ini. Dan ini sedang digenapi loh nubuatannya. Karena gereja harus bertanggung jawab. Saat waktu kita menghadapi kondisi begini kita semua galau. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pengenalan. Karena kita terlalu banyak tahu tentang Tuhan. Kalau menurut pembacaan ini. Ini akibatnya. Kalau lagi gak ada masalah, gak ada persoalan. Sepertinya Tuhan itu besar, tetapi dianya yang besar, bukan Tuhan yang besar. Kalau apa? Semua Tuhan. Semua Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan itu cuma hanya sebutan. Tuhan bukan sebutan, Tuhan itu kehidupan. Tapi jangan khawatir, sore ini konklusinya buat kita semua. Apa sih yang sesungguhnya harus Anda dan saya lakukan? Mengalami Kristus dalam hidupmu. Oleh kehadirannya, maka engkau akan mengenal. Saya tutup dengan ayatnya yang ke-30. Di sini dikatakan, atau mulai 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kalau Bapak Ibu baca terus ini, situasi saat itu, keterbukaan mata iman mereka, itu kata kuncinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Inilah diperlihatkan. Pak Bu, pengetahuan itu baik. Tapi harus bersikap seperti Kleopas dan temannya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, sepertinya tanpa disadari, ia bertindak secara manusiawi. Mendesak Yesus. Karena di situ katakan Yesus buat seolah-olah dia akan pergi. Yesus memang kadang-kadang seperti itu. Padahal Yesus tidak akan pergi. Tapi Yesus punya sebuah kekuatan magnet mengubah cara Anda melihat dia.
Sehingga mereka, kita kalau baca seakan mereka tuh seperti manusiawi biasa. Ayolah masuk, udah malam. Baik sekali. Boleh kita simpulkan bahwa kebaikan itu akan menghasilkan kemuliaan. Mereka tidak membiarkan orang itu lewat. Maka dalam kondisi apapun yang namanya berbaik hati jauh lebih baik daripada berburuk sangka. Paham ya? Masuk, artinya apa? Izinkan Tuhan masuk di dalam seluruh eksistensi kita. Kalau Anda baca, saat waktu mereka sedang mengizinkan dia masuk, lalu dia sedang berbicara kepada mereka. Artinya kalau kita mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita, biarlah Yesus yang ngomong sama kita. Biarlah dia yang bersuara kepada kita. Udah jangan terlalu banyak cincong, duduk diam aja. Dalam keheningan biarlah Tuhan berbicara di hati kita. Itu yang kedua. Dan bagaimana reaksi kita secara manusiawi? Kita kata hati mereka bergelora. Buat Bapak Ibu yang dulu masih pernah jatuh cinta pacaran, buat Bapak Ibu yang sudah berlalu, dan buat adik-adik yang sedang pacaran, kali pertama sang kekasih mengucapkan I love you, seperti itulah Anda tidak bisa tidur sepanjang malam. Gelora energi kasih itu. Anda setuju dengan saya, memperlihatkan Anda sedang mangut-mangut. Mungkin Anda sedang jatuh cinta, gak apa-apa. Tapi itulah kecintaan ilahi itu mulai bergelora. Saat itulah akan membuka sebuah dimensi baru untuk melihat siapa Yesus itu. Dan saat itulah mengembalikan posisi hidup mereka. Bukan lagi ke Emmaus, tapi kembali ke Yerusalem. Mengalami keselamatan dan kelimpahan. Tuhan memberkati. Haleluya. Tetelestai, sudah selesai, kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demikian juga khotbah saya, sudah selesai. Angkat kedua belah tangan, terima berkat ilahi dari Bapa surga. Buat Anda yang di rumah dan dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mau katakan, saya Penatua Gereja Sam 21 menjemput Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita dalam iman, kebersamaan kita dalam hadirat Allah, kebersamaan kita mengalami kasih Tuhan. Bapa di sorga akan selalu memperhatikan apa yang engkau setujui saat firman Tuhan disampaikan. Pengetahuan itu baik, tapi pengenalan itu lebih. Membawa Anda terbuka untuk melihat keilahian Allah. Keilahian itulah yang akan mengubah hidup, mengalami kebangkitan baru pada tahun-tahun ke depan untuk menerima perjanjian abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala apa yang kau kerjakan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Persiapan hatimu selalu berjalan bersama dengan Dia. Sekalipun engkau melupakan Dia, sekalipun engkau tidak setia, ya Tuhan tetap setia. Di saat engkau berseru, maka Dia selalu bertindak melebihi daripada pikiran dan ucapanmu. Apa yang kau mau kerjakan hari ini, persembahan-persembahan yang kau telah persiapkan, pengembalian perpuluhan, persembahan syukur, pengembalian perjanjian iman, perjanjian sulungmu, perjanjian-perjanjianmu yang telah engkau janjikan kepada Tuhan, selesaikan di dalam kasih Tuhan. Maka niscayalah Allah turut campur tangan di dalamnya, yang selalu mengubah hidupmu, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan sekarang pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian. Buat Anda yang kali pertama hadir di dalam berkat ilahi Allah, Anda sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.